Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Zahra, mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan cara mencari RAX, RAY, RBY, RBX, dan RCY dari soal ini. Nah, di dalam soal ini kita memiliki sebuah balok di mana balok ini memiliki tiga tumpuan, yang mana tumpuan pertama itu A yaitu sendi, dan tumpuan B yaitu sendi juga, dan tumpuan ketiga itu adalah roll. Nah, pertama-tama untuk kita mencari RAX dan RBX dari soal ini, kita menggunakan rumus sigma fx sama dengan 0, di mana fx itu adalah RAX, RBX, F1, F2, F3, dan F4. Nah, sebelum itu kita berasumsi dulu bahwa kalau dia ke kanan dia plus, dan sedangkan kalau dia ke kiri dia minus. Nah, kita bisa di sini dilihat RAX, RBX, F1 dan F2 itu plus dikarenakan gaya mereka dari kiri ke kanan, sehingga mereka plus dikarenakan asumsi kita. Sedangkan F3 dan F4 itu minus dikarenakan asumsi kita tadi, di mana kalau dia arahnya ke kiri dia itu minus. Nah, sehingga untuk mencari hasil akhirnya gaya-gaya ini kita pindah luaskan, sehingga dari F1 itu dari plus F1 itu menjadi minus F1, begitu seterusnya, sehingga menghasilkan RAX tambah RBX sama dengan F3 tambah F4 kurang F1 dan F2. Nah, selanjutnya kita akan mencari RAY, RBY, dan RCY dari soal ini. Kita menggunakan rumus sigma fx. Nah, sebelum itu kita berasumsi dulu kalau dia atas dia itu minus, dan kalau dia ke bawah itu dia plus. Jadi sehingga kita mendapatkan gaya-gaya RAX itu minus dan RBY itu minus dan RCY itu minus. Nah, sedangkan gaya-gaya F5 dan F6 itu adalah plus. Nah, di sini kita mengetahui kalau gaya F6 itu adalah beban merata, di mana resultan gaya beban merata itu adalah F6 dikali A, sedangkan resultan beban segitiga itu adalah 1/2 dikali F5 dikali D, yaitu jarak bebannya, jarak besar bebannya. Nah, untuk mencari hasil akhirnya kita memindahluaskan arah yang minus ini, dalam hal ini RAY, RBY, dan RCY. Nah, ketika kita memindahkan luas, mereka akan menjadi plus. Nah, hasil akhirnya pun kita mengetahui kalau RAY ditambah RBY ditambah RCY sama dengan F6 dikali A ditambah 1/2 dikali F5 dikali D. Nah, selanjutnya kita akan mencari momen pada tumpuan A, di mana untuk mencari momen pada tumpuan A kita menggunakan rumus sigma MA sama dengan 0, atau dalam hal ini momen RCY ditambah momen RBY dikurang momen F5 dikurang momen F6. Nah, sebelum itu kita berasumsi dulu kalau dia berlawanan dengan arah jarum dia minus, dan kalau dia searah dengan jarum dia plus. Nah, dari gaya-gaya yang ada pada balok ini, di mana kita berpatok pada momen A, sehingga RCY itu adalah plus. Nah, asumsinya seperti itu, teman-teman. Ini adalah sebuah balok dan kita berpatok pada momen A, lalu RCY dari gaya bawah ke atas, hingga balok ini berputar dengan berlawanan dengan jarum jam, sehingga dia plus dikarenakan asumsi kita tadi kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam dia plus. Nah, selanjutnya momen RBY dikurang momen F5 dan momen F6 itu minus dikarenakan asumsi kita. Nah, asumsi seperti ini, teman-teman. Ini kan sebuah balok, lalu kita berfokus pada momen A kan. Nah, lalu kita berfokus pada
RBY. Nah, RBY itu dari gaya ke bawah ke atas sehingga beban balok itu berputar dengan berlawanan dengan arus jam dan dia plus. Begitu juga lalu F5 yaitu gayanya dari atas ke bawah sehingga balok itu berputar dengan searah dengan jarum jam. Dimana kalau dia searah dengan jarum jam, asumsi kita itu plus, sedangkan kalau dia berlawanan dengan arus jam tidak minus. Nah, begitu juga dengan F6 di mana gayanya itu dari atas ke bawah sehingga balok yang kita tempuh itu balok yang kita analisis itu berputar dengan berputar dengan berlawanan dengan arah jarum jam. Berputar dengan arah jarum jam ya. Nah, selanjutnya kita memasukkan nih gaya-gaya yang ada pada momen-momen yang kita dapat, yaitu momen RCY, momen RBY, dan momen F5, F6. Sebelum itu momen F5 dan momen F6 ini dalam hal ini mereka itu negatif. Kalau kita menggunakan ruas itu mereka menjadi positif, sehingga momen RCY ditambah momen RBY sama dengan momen F5 ditambah momen F6. Nah, selanjutnya kita memasukkan nilai-nilai yang ada pada momen itu, di mana RCY itu ada RCY dikali A tambah B tambah C tambah D. Nah, kenapa bisa dikali tambah dikali A tambah B tambah C tambah D? Itu dikarenakan gaya RCY karena dikarenakan gaya RCY itu pada bagian ujung lalu berpatok pada momen A, di mana gaya RCY itu memiliki jarak terhadap momen A. Nah, jaraknya itu adalah DCBA. Nah, selanjutnya momen RBY. Nah, di sini momen RBY itu dikali A ditambah B dikarenakan jarak momen RBY itu terhadap momen A itu adalah B dan A, sehingga mereka dikali lalu ditambah. Nah, begitu. Lalu selanjutnya momen F5, di mana gaya momen F5 itu adalah beban segitiga, di mana kalau resultan gayanya itu adalah 1/2 dikali F5 itu bebannya sendiri dikali jarak bebannya yaitu D. Nah, ada lagi tambahan rumus nih kalau 2/3 dikali D. Nah, ini didapat karena beban segitiga yaitu paling kecilnya menghadap momen yang kita tuju yaitu A, maka sehingga beban segitiga ini mendapatkan nilai 2/3. Selanjutnya kita tambahkan A tambah B tambah C itu dikarenakan jarak terhadap momen yang kita tuju. Selanjutnya kita tambah yaitu momen F6, di mana momen F6 ini adalah beban merata, lalu di mana resultan gayanya itu adalah bebannya dikali jarak bebannya yaitu A, maka F6 dikali A, lalu ada tambahan rumus karena kita berpatok pada momen maka A/2 atau 1/2 dikali A. Nah, selanjutnya kita sederhanakan nih dari rumus-rumus yang kita dapat ini kan. Nah, kita sederhanakan dengan pengali RCY dan pengali RBY itu kita menggunakan ruas sehingga mereka menjadi negatif. Nah, selanjutnya kita sederhanakan tuh 1/2 dikali F5 dikali D, 2/3 dikali D, A tambah A tambah B tambah C ditambah F5 dikali A dikali A/2 dibagi A B C D ditambah A B C. Itu dikarenakan pengali RCY dan RBY itu kita pindah proses sehingga mereka menjadi pembagi. Nah, inilah hasil dari RCY ditambah RBY pada momen A. Nah, selanjutnya kita mencari RAY dan RCY terhadap momen B, di mana gaya-gaya yang terpengaruh pada momen B itu adalah RAY, RCY, F6 dan F5. Nah, sebelum itu kita asumsi dulu kalau dia searah dengan jarum jam dia minus, dan kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam dia plus. Nah, kita ilustrasinya dari gaya-gaya ini seperti ini teman-teman. Di mana RAY itu adalah garis-garis bawah ke atas sehingga balok yang kita ini sebuah balok kan, lalu kita berpatok pada momen B di mana momen B itu ada di tengah, maka FC lalu kita memasukkan gaya RAY itu dari bawah ke atas sehingga balok itu berputar dengan searah dengan jarum jam,
sehingga sini adalah negatif. Sedangkan FCY di mana gayanya juga dari bawah ke atas, lalu karena lalu dia lalu sehingga balok ini berputar dengan berlawanan dengan arus jarum jam, maka nilainya positif dikarenakan asumsi kita. Lalu selanjutnya momen F6 yaitu gayanya dari atas ke bawah sehingga balok itu berputar dengan berlawanan dengan arus jarum jam. Begitu juga dengan F5 yang gayanya dari atas ke bawah sehingga balok itu berputar dengan searah dengan jarum jam, maka nilainya negatif. Nah, selanjutnya dari hasil momen yang kita dapat ini, gaya-gaya momen ini kita memindahkan yang negatifnya, dimana kita memindahkan ruas yang pada momen gaya ini, dimana momen gaya yang kita meneruskan itu adalah F6 dan F5. Maka gaya-gaya yang pada F5 dan F6 kita meneruskan. Lalu kita menjabarkan pada nilai pada momen ini, di mana RAY itu adalah dikali A ditambah B, itu didapat dikarenakan RAY kita berpatok gaya RAY kita berpatok pada momen B, di mana jarak ke momen B itu adalah A ditambah B. Nah, lalu selanjutnya RCY, di mana gaya RCY itu terhadap momen B memiliki jarak yaitu B dan C, sehingga mereka dikali lalu dikali D ditambah C. Lalu pada momen F6, di mana momen F6 ini adalah momen merata, sehingga resultannya adalah F6 yaitu gayanya sendiri dikali jarak bebannya yaitu A. Lalu ditambah gaya lagi yaitu A per 2 ditambah B, itu dikarenakan dan satuan rumusnya yaitu 1/2 ditambah dikali A ditambah B, itu dikarenakan jarak beban F6 itu menuju momen yang kita tuju itu adalah A dan B. Nah, selanjutnya F5, di mana F5 ini adalah beban segitiga, sehingga resultan gayanya itu adalah 1/2 dikali F5 dikali D, yaitu jarak bebannya. Nah, lalu selanjutnya kita kali ini 2/3. Nah, itu dapat dikarenakan beban terkecil itu menghadap momen yang kita tuju yaitu B, sehingga rumusnya itu 2/3 dikali D, yaitu jarak bebannya. Lalu kita tambahkan C, itu dikarenakan ada tambahan jarak lain dikarenakan ada momen yang kita tuju. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi rumus ini, di mana RA dikali AB dan RC dikali BD yang itu pengalinya kita pindah ruaskan sehingga dia menjadi kembali, maka menghasilkan RA dikurang RC sama dengan F5 dikali A dikali A per 2 ditambah B dikurang 1/2 dikali F5 dikali D dikali 2/3 dikali D ditambah C dibagi A tambah B dikurang B tambah C. Nah, ini kenal bisa plus ini dikarenakan dari soal ini kan yang mana mereka itu pengumuman juga. Selanjutnya kita mencari RAY dan RBY pada momen C, di mana momen gaya-gaya yang ada pada momen C itu adalah momen RAY, RBY, F6 dan F5. Nah, sebelum dari asumsi dulu, kalau dia searah dengan jarum jam dia minus, dan kalau dia berlawanan dengan arus jarum jam dia plus. Nah, di sini kita bisa melihat RAY minus dikarenakan dia gayanya searah dengan jarum jam. Nah, ilustrasinya seperti ini teman-teman. Ini sebuah balok lalu kita berpatok pada momen C, lalu gayanya itu RAY dari bawah ke atas sehingga balok ini berputar dengan searah dengan jarum jam. Lalu RCY itu lalu RBY yaitu gayanya dari bawah ke atas juga dia berputar dengan searah dengan jarum jam. Nah, sedangkan F6 itu dia gayanya itu dari atas ke bawah sehingga gaya pada balok itu berputar dengan berlawanan dengan arus jarum jam sehingga nilainya positif. Sedangkan momen F5 itu positif dikarenakan gayanya dari atas ke bawah sehingga balok itu berputar dengan berlawanan dengan arus jarum jam, di mana asumsi
kalau dia berlalu dengan arus jarum jam dia itu positif. Nah, selanjutnya kita menjelaskan gaya-gayanya sehingga mendapatkan momen RAY ditambah momen RBY ditambah dengan momen F6 ditambah F5. Selanjutnya kita memasukkan nilai-nilai yang ada pada momen RAY, di mana momen RAY itu dikali A ditambah B ditambah C ditambah D. Nah, kenapa ada pengali A, B, C, D itu dikarenakan momen RAY kita berpatok pada momen C, lalu di mana jarak RAY itu adalah B, C dan D, sehingga kita memasukkan nilainya. Nah, selanjutnya RBY di mana dia dikali C dan D dikarenakan gayanya itu terhadap momen C, yaitu momen yang kita tuju yaitu C dan D. Nah, selanjutnya momen F6. Nah, kita tahu nih momen F6 ini adalah beban merata, di mana resultan beban merata itu adalah gaya beban itu sendiri yaitu F6 dikali jarak bebannya yaitu A. Nah, selanjutnya dia dikalikan A per 2 ditambah B ditambah C ditambah D. Itu dikarenakan jarak bebannya menuju jarak beban ini menuju momen yang kita tuju yaitu C, di mana itu jaraknya adalah A, B, dan C dan D. Nah, A per 2 ini dikarenakan ketetapan rumusnya, di mana arus itu 1 per 2 dikali A lalu ditambah B ditambah C ditambah D, ini disederhanakan menjadi A per 2 ditambah B ditambah C ditambah D. Nah, selanjutnya kita terhadap momen F5, di mana momen F5 ini adalah beban segitiga, di mana resultan gayanya itu adalah 1 per 2 dikali F5 dikali D, yaitu jarak bebannya. Lalu karena beban segitiga ini beban tertingginya itu terhadap momen yang tertuju yaitu C, sehingga nilainya itu 1 per 3 dikali D, yaitu jarak bebannya. Nah, dari rumus-rumus yang kita dapat ini kita sederhanakan, di mana yang sederhanakan itu adalah A, B dan pengali RAY dan pengali RBY kita luruskan sehingga dia menjadi pembagi. Nah, dalam hal ini A tambah B tambah C tambah D, di mana RBY itu adalah C ditambah D. Nah, sehingga karena kita luaskan dia menjadi pembagi, kita mendapatkan nilai RAY ditambah RBY sama dengan F6 dikali A per 2 ditambah B ditambah C ditambah D ditambah 1 per 2 dikali F5 ditambah D dikali 1 per 3 ditambah D sama dengan dibagi dengan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah C ditambah D. Nah, inilah hasil dari RAY ditambah RBY. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.